Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, setelah sekian lama tidak mengupload video, akhirnya sekarang bisa mengupload lagi. Bukan karena sibuk, tapi lebih ke sok sibuk saja mungkin. Nah, teman-teman, masih dalam pembahasan mengenai makhluk Tuhan yang kecil-kecil atau pembahasan mengenai kimia tanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai nitrogen tanah. Namun, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, ada baiknya teman-teman saksikan dulu video saya yang ini supaya teman-teman bisa lebih mengerti atau nyambung dalam mengikuti video saya kali ini. Yang belum tonton, silakan tonton dulu, dan yang sudah menonton, kita masuk pada pembahasan nitrogen. Let's check it out. Nah, setidaknya ada 4 alasan kenapa nitrogen ini harus dipelajari. Selain karena nitrogen ini merupakan unsur esensial bagi tanaman, nitrogen merupakan bagian dari semua sel hidup. Yang kedua, sebagai komponen utama protein, hormon klorofil, dan enzim-enzim esensial untuk kehidupan tanaman. Yang ketiga, menyusun 40-50% bobot kering protoplasma, bahan hidup sel tanaman. Yang keempat, metabolisme N merupakan faktor utama pertumbuhan vegetatif batang dan daun. 98% N di dunia ini berasal dari litosfer dalam bentuk amonium dan mineral yang terfiksasi dalam mineraliat. Itu berarti sebagian besar N di dunia ini tidak bisa langsung digunakan oleh tanaman karena masih terfiksasi atau terikat pada mineraliat. 2% N tanah itu berasal dari atmosfer atau udara. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah dari 2% N tanah tersebut yang berasal dari atmosfer, 78%-nya itu tidak dapat digunakan oleh tanaman karena memiliki ikatan rangkap 3 yang sangat kuat. Oleh sebab itu, N atmosfer harus diubah bentuknya menjadi tersedia bagi tanaman agar bisa digunakan oleh tanaman. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian lagi adalah, bagaimana cara merubah N atmosfer yang tadinya tidak tersedia bagi tanaman menjadi tersedia bagi tanaman? Nah, setidaknya ada 4 mekanisme perubahan bentuk N di udara menjadi bentuk N yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang pertama, penambatan N oleh bakteri rhizobia dan jasad relik lain secara simbiosis pada akar tanaman legum dan bukan legum. Yang kedua, penambatan N oleh jasad renik yang hidup bebas dan yang hidup pada berbagai daun tanaman. Yang ketiga, penambatan N melalui petir. Yang keempat, penambatan sebagai amonium NO3- atau CN2- melalui proses industri pupuk N. Nah, keempat mekanisme ini sebentar saya akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, oke teman-teman, sekarang mari kita masuk pada pembahasan mengenai poin pertama, yaitu penambatan N oleh bakteri rhizobia dan jasad renik lain secara simbiosis pada akar tanaman legum dan bukan legum. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, yang pertama adalah bagaimana mekanismenya? Yang kedua, apa itu bakteri rhizobia? Yang ketiga, apa itu simbiosis? Nah, jawaban selengkapnya akan saya jelaskan sesaat lagi, jadi simak terus video ini. Penambatan atau fiksasi N adalah proses perubahan dari gas N2 murni di atmosfer. Nah, gas N2 murni di atmosfer ini adalah gas yang atau N yang tidak bisa langsung diambil oleh tanaman. Harus dirubah dulu. Perubahan gas N2 murni di atmosfer
menjadi bentuk-bentuk yang dapat tersedia bagi tanaman, yaitu NH4+ dan NO3-. Penambatan N secara biologis dilakukan oleh bakteri yang hidup bersimbiosis dengan tanaman legum dan bukan legum. Nah, oke ya, sebelum kita jauh melangkah, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu simbiosis. Jadi, simbiosis simpelnya adalah hubungan kerjasama, misal antara A dan B. Nah, simbiosis ini atau hubungan kerjasama ini terbagi atas 3. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis kamensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang kedua-duanya saling menguntungkan. Misalnya A dan B itu sama-sama saling mendapat manfaat dari hubungan kerjasama tersebut. Sementara simbiosis kamensalisme adalah simbiosis yang satu mendapatkan manfaat, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya A dan B, A mendapatkan manfaat dan B tidak mendapatkan apa-apa, atau tidak rugi, tidak juga untung. Sementara itu, simbiosis parasitisme adalah kebalikan dari simbiosis mutualisme. Jika yang satu untung, yang satu dirugikan. Begitu pula sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman cari di internet. Banyak kok contoh-contoh atau penjelasan mengenai simbiosis tersebut. Tanaman legum mempunyai hubungan simbiosis dengan bakteri dari marga atau genus Rhizobium, yaitu kelompok bakteri aerobik yang berbentuk batang dan tidak mempunyai spora. Bakteri tersebut hidup di sekitar akar tanaman atau rhizosfer. Daerah rhizosfer merupakan tempat ideal berkumpulnya mikroba karena di daerah tersebut terdapat banyak jenis substrat organik yang dikeluarkan tanaman seperti hormon lektin dan enzim-enzim perombak senyawa. Semakin tinggi jumlah bahan organik, populasi mikroorganisme juga semakin tinggi. Sebelum sel bakteri menginfeksi tanaman inang, terlebih dahulu tanaman inang mengeluarkan senyawa protein spesifik yang disebut induser, semacam signal yang dikenali oleh bakteri. Nah, jadi pertama, si tanaman ini memberikan kode-kode atau sinyal kepada bakteri. Seperti ini mungkin katanya tanaman. "Oi Riz, sweet, adakah? Salam kunah." Nah, kemudian bakteri menjawab seperti ini. Riz, emangnya nama gue Haris? Oke, salam balik. Selanjutnya, bakteri mengeluarkan senyawa lipo-oligosakarida atau selanjutnya disebut nut faktor untuk perintah pembelahan inang. Nah, jadi ini tadi ya jawaban si bakteri untuk menjawab sinyal-sinyal atau kode-kode yang diberikan oleh tanaman legum. Nah, oleh sebab itu, diduga simbiosis dapat terjadi ditentukan oleh kecocokan masing-masing substrat yang dihasilkan. Apabila terjadi kecocokan antara si bakteri tadi sama tanaman, maka selanjutnya bakteri memperbanyak diri membentuk hipa-hipa untuk melakukan penetrasi ke dalam akar. Selanjutnya, bakteri memperbanyak diri di dalam sel akar yang disebut dengan bakteroid. Sel akar yang terinfeksi kemudian membengkak membentuk bintil-bintil di mana struktur dalamnya antara sel inang dan bakteroid dilapisi oleh legomoglobin. Bakteroid tadi dipasok dengan hasil fotosintesis dari tanaman legum inangnya untuk respirasi dan menambah N. Nitrogen yang tertambat sebagai amoniak dikeluarkan dari bakteroid ke sel-sel tanaman legum dan dibawa sebagai senyawa CN ke dalam vaskuler. Jadi, si bakteri tadi yang ada di dalam tanaman mendapatkan energi dari hasil fotosintesis tanaman inangnya. Kemudian, di dalam tanaman inangnya setelah mendapatkan energi dari hasil fotosintesis tersebut, maka si bakteri itu melakukan respirasi dan penambatan N. Nah, itu tadi merupakan proses atau mekanisme perubahan bentuk N udara yang tidak tersedia oleh tanaman
menjadi N yang tersedia oleh tanaman oleh bantuan rhizobia. Nah, sekarang kita masuk pada mekanisme yang kedua, yaitu penambatan N oleh jasad rendnik yang hidup bebas dan yang hidup pada berbagai daun tanaman. Sejumlah bakteri tanah yang hidup bebas dapat menambat N2 tidak secara simbiosis, meskipun sumbangannya ke tanah pertanian kurang signifikan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang secara simbiosis. Jenis bakteri hidup bebas yang paling dikenal adalah Azotobacter dan Bergerinskia yang bersifat aerobik dan jenis Clostridium yang anaerobik. Beberapa jenis bakteri penambat N yang hidup bebas diantaranya adalah Azotobacter dan Azospirillum. Bakteri tersebut hidup bebas pada daerah perakaran dan jaringan tanaman. Bakteri penambat N sering disebut bakteri diazotrof yang mampu menggunakan N udara sebagai sumber N untuk pertumbuhannya. Mekanisme penambatan N udara yang ketiga adalah penambatan melalui petir. Penambatan N dari atmosfer meliputi N yang ditambat melalui oksidasi N secara elektrik oleh peristiwa petir dan polusi dari buangan industri, kemudian terbawa ke tanah melalui hujan atau bentuk jatuhan lain dari atmosfer seperti salju. Proses penambatan N udara yang terakhir adalah penambatan sebagai amoniak NO3- atau CN2- melalui proses industri pupuk N. Penambatan N melalui proses industri di pabrik-pabrik pupuk N disebut juga penambatan buatan. Penambatan secara industri ini merupakan sumber N paling signifikan sebagai hara tanaman. Industri N melalui proses industri melalui 3 metode. Yang pertama yaitu proses cyanamida, yang kedua proses busur dari sintesis asam nitrat, dan yang terakhir proses Haber-Bosch. Nah, untuk ketiga proses penambatan N industri tadi, silakan teman-teman cari tahu sendiri. Saya tidak jelaskan di sini karena takut videonya terlalu kepanjangan nantinya.